Apakah tabungan kosong? Mau nembak calon diterima? Pulsa Anda habis? Solusinya ada di ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things to Christ who strengthen me. Ayat yang paling sering dijadikan ayat motivasi dan maybe udah kayak jimat keberuntungan buat banyak orang Kristen. Apa sih maksudnya sebenarnya dari ayat ini? Hai, ketemu lagi dengan saya Andre di segmen Brave Talk sendiri. Kenapa sendiri? Ya karena saya sendiri. Dan hari ini kita akan membahas satu ayat yang tadi kita udah sempat mention di pembukaan dan kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Oke, bayangkan ada dua orang yang berada di dua klub bulu tangkis yang berbeda dan sesaat lagi mereka akan bertanding ya di final wilayah. Mereka nggak kenal satu dengan yang lainnya. Mereka berdua dibesarkan di keluarga Kristen di mana diajarkan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kedua-duanya ya tahu dikit-dikit lah mengenai Alkitab. Faktanya mereka suka ayat yang sama. Dan sebelum pertandingan mereka bahkan pakai ayat ini dipasangkan sebagai hiasan gelang di tangan mereka. Mereka main dengan semangat dan pertandingan bulu tangkis ya kita tahu ya lumayan banget tuh memeras tenaga dan waktunya. Wah tapi mereka bermain dengan konsep di kepala, aku bisa. Karena Tuhan bersamaku, I can do all things to Christ. Menang, kira-kira gitu kan. Lalu pertandingan berlangsung seru. Set pertama si A menang, set kedua B menang, set ketiga akhirnya A menang lagi dengan skor 21-18. Tipis banget kan. At the end of the day, mereka berdua dalam perjalanan pulang, memandang dari mobilnya ke langit. Tapi dengan dua jenis pemikiran yang berbeda. Yang menang pasti mikir gini, Tuhan kau luar biasa. Bener banget lo ayat tadi lo. I can do all things to Christ. Kekuatanmu tuh top banget Tuhan. Aduh gamenya juga seru banget lagi. Nah sekarang gimana dengan yang kalah? Tuhan di mana saat aku butuhkan? Aku rasa ya kekuatannya gak jelas. Mana yang benar dari dua anak ini? Karena ayat yang tadi dipakai di awal seringkali dipakai untuk konteksnya kayak begini. Apa sebenarnya ayat ini dimaksudkan untuk setiap kita? Bayangkan kalau saudara sedang di gym dan berusaha angkat angkatan yang melebihi batas angkatan saudara. Wah pakainya ayat ini, rasa-rasanya kayaknya pas gitu ya. Atau saat saudara mau tesis, sedang sidang tesis dan sedang mau nembak wanita yang saudara incar misalkan. Masalahnya dia udah punya pacar. Nah saudara gunakan ayat ini. Ya jelas lah bukan tujuan Paulus untuk menuliskan ayat ini untuk fungsi-fungsi yang demikian. Maksud saya gini, ayat itu sebenarnya tidak ditujukan kepada skenario semacam itu. Di mana saudara membutuhkan kayak kuasa ilahi langsung untuk mengatasi apa yang ada di depan saudara. Atau menggunakan ayat ini untuk jimat atau bahkan jimat keberuntungan atau jaminan kesuksesan yang pada waktu saudara menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah ini kan meleset ya. Ini meleset dari penggunaan ayat ini yang sebenarnya. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan kalau kita berdoa untuk situasi-situasi kayak tadi, pertandingan olahraga di mana kita terlibat atau situasi yang saya jelaskan tadi di atas, sidang tesis lah atau saudara mau presentasi proyek yang besar lah. Ya gak salah lah berdoa kepada Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk lakukan sesuatu. Aman juga saya di situ ya. Jadi Tuhan juga berkuasa untuk mengabulkan doa saudara yang secara mungkin dia bisa lakukan dengan supernatural di situasi tertentu. Ya saya sangat percaya tuh kalau dia berkuasa dan di dalam kehendaknya maka gak ada yang mustahil. Saya percaya itu. Tapi yang kita lagi coba tackle di isu ini adalah lagi-lagi kita sedang membahas ayat ini yang seringkali diperlakukan kayak quote unquote jimat. Dan gak bosan-bosan saya ingatkan saat kita membaca Alkitab jangan lupa perhatikan konteks yang surrounding dari ayat itu. Karena terlalu sering orang comot ayat dan diletakkan kepada ide yang ada di kepalanya mereka sendiri. Supaya apa? Biar pas dan kayaknya enak didengar dan kayaknya bisa works gitu. Nah ini kan namanya cocok logi. Jadi ini keliru dan faktanya kita jadi punya konsep soal Tuhan yang kita create sendiri. Itu yang saya takutkan. Dan iman kita jadi kacau karena jadinya kan kalau ada kejadian yang gak sesuai dengan yang kita harapkan. Wah kena deh tuh. Kita merasa kecewa karena gak sesuai dengan ekspektasi. Katanya Tuhan bilang kan lakukan ini, lakukan itu. Tapi mana? Kita jadi ragu dan integritas Alkitab kita pertanyakan. Dan bahkan jadinya, bahkan yang terburuknya tuh yang saya takutkan. Kita jadi meragukan Tuhan. Oke, jadi apa maksudnya ayat ini? Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di situ kalau saudara perhatikan ada kata kekuatan. Kekuatan ini masalahnya apa? Apa ini soal kekuatan fisik? Apakah kuat dalam manajemen emosi atau kuat rohnya? Lalu ada kata segala perkara. Nah itu juga maksudnya apa?
Mungkinkah penjahat yang lagi mau rampok bank mengutip ayat ini sambil angkat duit curiannya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ya itu kan konyol kan. Tapi ya banyak orang memperlakukan ayat ini ya kayak begitu. Dari sini kan kita tahu ya dengan jelas bahwa segala perkara ini kan kita perlu cermati. Maksudnya tuh apa? Oke, let's go. First kita harus memahami bahwa kitab ini tuh ditulis Paulus saat dia ditangkap di penjara Roma. Tanpa tahu masa depannya apakah dia besok akan hidup atau enggak. Bisa jadi dia dieksekusi ya. Karena orang Romawi kan terkenal suka persekusi orang percaya di zaman itu. Tapi di tengah momen itu dia tergerak menulis surat kepada gereja pertama yang dia rintis di Yunani di daerah Makedonia. Dan itu adalah kota Filipi. Singkat cerita, di bawah pengaruh Paulus, gereja itu bertumbuh sangat baik bahkan. Dan mereka sering banget tuh kirim financial support untuk pelayanan misi Paulus. Dan sebagian alasan Paulus memang mengirim surat ini ya untuk say thank you kepada mereka. Tapi terlebih dari sekedar thank you, surat ini untuk update keadaan dia, encouragement juga kepada jemaat yang ada di sana, dan juga untuk memberi nasihat yang sangat penting. Nasihatnya tuh bertalian dengan apa? Karena Paulus mau mereka tuh bertumbuh dengan sehat, mengalami kegirangan dan juga bersuka cita. Yang datangnya tuh dari dalam dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Itu sebabnya ya kalau teman-teman perhatikan di Filipi 4 itu banyak sekali kata bersuka cita muncul berkali-kali di pasal 4 itu. Kan jadi jelas ya bahwa ini sebenarnya mereka ada yang sedang digumuli atau mereka sedang struggle. Mereka mengasihi Allah, tapi di sisi lain mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri untuk menghidupi hidup kekristenan mereka. Ya akibatnya banyak yang jadi khawatir, gelisah, dan saling melukai satu dengan yang lain. Saling ngukur satu dengan yang lain dan saling melukai satu dengan yang lain. Ya mirip lah ya dengan kita di zaman sekarang. Gampang banget kan kita jadi khawatir. Aduh uang dari mana lagi ya? Kayaknya bentar lagi mesti bayar banyak cicilan tagihan gimana ya? Aduh gimana ya, cukup waktu gak ya buat kita selesain semua pekerjaan ini? Nanti di depan masa depan bakal gimana ya? Aduh negara kita lagi kacau lagi dan sebagainya. Apakah harus kabur dulu aja? Nah ini kan khawatir bisa membajak iman kita dan keinginan kita untuk melayani Tuhan. Itu sangat berbahaya. Nah jadi pertanyaannya buat saudara dan saya pada waktu kita membaca ayat ini adalah sebenarnya apakah saudara khawatir akan kebutuhanmu bisa terpenuhi? Khawatir bagaimana nanti Tuhan menyediakan? Terlebih kalau kayaknya udah buntu atau buntung malah. Yang pasti saudara gak sendiri, kita semua alamin hal yang sama dari musim ke musim di dalam kehidupan kita. Nah Paulus mau orang percaya, terutama pada jemaat di Filipi itu berdiri di atas landasan iman yang kuat. Dia dorong jemaat Filipi untuk apa? Rekonsiliasi, kalau ada yang ribut, bersuka cita, dan jangan gelisah dan jangan takut. Dan arahkan pikiran mereka kepada sesuatu yang lebih bernilai. Makanya di penutup kitab Filipi 4 ayat 19 di bagian akhir pesannya Paulus kan begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia mau kuatkan tuh jemaat di Filipi. Tuhan bersamamu. Jangan takut, jangan khawatir. Dia tahu situasimu. Ya dan memang tapi realistis aja. Hidup dengan dan berjalan dengan iman tidak selalu mudah. I know that. Tuhan tidak pernah membuat hidup kita tuh jadinya easy. Jalan tol semua gitu. Enggak ya. Dan jadi intinya adalah sebenarnya bottom line is kita tuh harus percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya untuk mencukupi kebutuhan kita. Kayaknya pesan itu yang mau diseberangkan kepada Paulus deh. Bukankah kehendaknya kalau hati kita itu dicengkram dengan kekhawatiran kita, Tuhan gak mau itu. Bukan kehendak Tuhan kalau hati kita tuh dicengkram dengan kekhawatiran kita. Nah, walaupun Paulus mengingatkan hal itu, ayo jemaat Filipi percaya kepada Tuhan. God will always provide. Dia memberikan wisdom dari Tuhan soal learning to be content. Nah asiknya tuh gitu. Paulus memberi wisdom, caranya adalah hidup dengan rasa puas atau cukup. Atau bisa berbahagia dalam keadaan apapun. Makanya sebelum Filipi 4 ayat 13, ayat di atasnya itu bilang begini. Ayat 10 sampai 12. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus berterima kasih atas gift-nya dari jemaat Filipi, tapi dia ambil momen di surat ini dalam tulisannya untuk berbagi prinsip bahwa apapun situasi dan keadaan hidup kita, belajar akan rasa cukup atau puas gitu. Mau lapar, mau kenyang, mau lebih, mau kurang, belajar untuk mencukupkan diri.
Dan kemampuan kita untuk merasa cukup dalam berbagai pergumulan adalah fondasinya gitu. Pada prinsip Alkitab yang Paulus mau sampaikan. Dan jadinya makanya ada pesan itu tuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, 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 wow. Jadi indah banget kan? Jadi itu konteks aslinya. Paulus lagi menegaskan soal rasa cukup. Seakan Paulus mau ngomong begini loh, aku nih belajar rasa puas, rasa cukup dalam segala situasi. Karena Tuhan yang memampukan aku dan berikan kekuatan oleh rohnya untuk merasa cukup. Gitu. Bahkan Paulus sendiri pun ngalamin ini. Dia jelaskan ya dalam tulisan yang lain kepada jemaat di Korintus ya. Dia ada 1-2 permintaan dan dia minta Tuhan untuk singkirin quote unquote duri dalam daging. Nah menurut beberapa komentaris Alkitab yang dia minta ini sebenarnya tuh sakit di badan dia gitu. Dia minta Tuhan ayo dong sembuhin, singkirkan sakitnya. Ya kita gak dapat kejelasan, we not sure sakit apa itu. Tapi Tuhan tidak ubahkan situasinya, Tuhan justru memberikan dia kekuatan untuk melaluinya. Di 2 Korintus 12 ayat 9-10 mencatat, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Dan ini kan connect ya dan nyambung sama ayat bahasan kita tadi. Bahwa Paulus mengerti akan rasa cukup. Dan bahwa Tuhan memberi anugerahnya saat kita berhadapan dengan tough moment untuk bertahan dan melaluinya. Dan bahkan lebih jauh, kadang dalam kelemahan kita justru itu kayak memberi ruang ya. Untuk kuasa Tuhan tuh semakin terang benderang dan nyata gitu dalam hidup kita. Dan pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara percaya. Dan ini selaras dengan keinginan Paulus untuk menjadikan hidupnya kesaksian akan Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan lewat hidupnya. Dia bersuka cita di dalam anugerah Tuhan yang memberi dia kekuatan dan merasa cukup. Bukankah ini juga nyata banget dalam hidupnya ya? Saudara bayangin deh, si Paulus tulis ini kan, dia tuh lagi berada di dalam penjara. Dia malah menguatkan orang untuk bersuka cita. Jadi gimana ya kayak orang dalam penjara yang nguatin kita gitu. Bersuka citalah senantiasa. Itu ada di pasal 4 ayat 4. Bunyinya kan bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kata orang yang nulis ini di dalam penjara gitu. Ini amazing sih buat saya sih. Karena bukankah konsep selama ini. Gue tuh baru bisa senyum kalau gaji gue naik. Atau gue punya rumah keren. Atau mobil bagus. Atau punya pacar cantik atau ganteng. Atau negara gua tinggal ini beres, atau timnas menang misalkan seperti itu. Di sanalah kita akan berjumpa rasa puas dan cukup. Ya atau enggak sih? Banyak konsep di dunia kan begitu. Enggak ya? Ini semua kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang sejati, pasti memahami akan hal ini. Perhatiin deh lebih detail lagi. Paulus gak punya rumah loh, tidak punya mobil, tidak punya lemari sepatu isinya begitu dibuka koleksi sneakersnya banyak, enggak. Atau koleksi tas-tas indahnya banyak, enggak. Temboknya bahkan gak penuh dengan penghargaan atau gelar macam-macam. Enggak. Dia gak punya teman di samping dia karena dia di penjara anyway ya kan. Atau keluarga yang comfort dia di tengah masa-masa dia sedang mengalami ini semua. Jadi clear ya. Filipi 4 ayat 13 ayat yang sangat powerful. Terutama kalau kita bisa memahaminya dengan tepat. Bahwa ini soal percaya kepada Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang megang kendali. Tuhan yang melihat dan yang tahu persis apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan yang beri kekuatan untuk kita tuh tidak khawatir. Sedap. Akankah hidup akan jadi berbeda ya saudara sekalian kalau kita bersandar pada apa yang Paulus mau kita berdiri ini. Dan kita percaya pada kekuatan yang Tuhan. Pada kekuatan yang Tuhan sediakan gitu buat kita. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan bisa diandalkan. I think kalau kita hidup dengan cara yang begini beda ya. Oke, untuk menggampangkan ini coba. Saya kasih perumpamaan buat saudara. Ibaratnya saudara punya smartphone ya. Rusak dan bingung solusinya. Udah coba ke servis dekat rumah, ya gak bisa. Dan saudara udah tahu nih, kayaknya solusinya bawa kepada tukang servis di service center. Alias si pembuat HP tadi. Sampai di sana, saya jamin mereka paling tahu. Karena mereka yang buat kan. Spare partnya juga ori kan. Dan pasti beres. Apalagi kalau kita dapat garansinya keren ya dari si pembuatnya ya. Selama HP nyala, kalau rusak bawa aja ke sini gratis. Wih top banget kan. Dan pada waktu saudara taruh di sono, saya mau tanya apakah saudara gelisah gitu? Mondar mandir di depan konter. Aduh gimana ya? HP gua kelar gak ya?
Mas gimana mas kalau nanti layarnya cengkung mas, cekung mas, gimana? Duh gimana mas kalau nanti HP-nya nyala bentar doang ntar mati, bentar doang ntar mati gitu. Nanti kalau kameranya, aduh gak bisa gimana mas, gak bisa WA gimana mas ya? Atau aku nginep aja di sini mas, di samping mas sambil ngerjain aku liatin deh untuk make sure semua servisnya on point gitu. Ada saudara yang kayak gitu? Ya pasti enggak kan? Kita tuh tenang karena kita tahu itu HP di tangan yang tepat. Amin. Kalau HP aja kita paham, masa sih sama hidup kita sendiri kita gak paham? Bukankah lewat pengorbanannya di kayu salib dia udah nyelamatin kita? Bukankah itu udah lebih dari cukup mestinya? Kita yang gak pantas diselamatkan. Dan tangan yang sama yang bangkit dari kematian adalah tangan yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, Tuhan itu gak berhutang apapun kepada kita. Yet dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Dia yang pegang masa depan kita. Dan dia berkata jangan khawatir. Wow. Tidak kaget, kita akan berkurang banget rasa khawatirnya dan akan lebih bersuka cita. Kita jadi lebih murah senyum dan optimis dan juga bakal jarang tersinggung. Dan bisa fokus melihat dengan benar dalam berbagai situasi kalau kita ngerti kebenaran ini. Gitu. Jadi Filipi 4 ayat 13 ini bukan jimat saat pertandingan basket, sepak bola. Atau bukan ayat motivasi saat melakukan sesuatu yang berat banget. Atau melakukan sesuatu yang bobot keberhasilannya matters banget buat saudara dan saya. Atau ayat yang membuat kita jadi punya kemampuan super gitu. Dan Tuhan akan bekerja sesuai perintah kita. No, tapi ayat ini soal memiliki rasa cukup saat kita menghadapi tough moment. Saat segala sumber daya kita minim atau tubuh kita bahkan sedang tidak baik-baik aja. Kita punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Karena Kristuslah sumber kekuatan kita. Jadi, sekali lagi, jangan kegocek. God bless.